Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabiyana sallallahu alaihi wasallam. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Mabadu, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat yang penuh berkah ini kita bisa sama-sama hadir kembali di kajian sama Ustadz kita, guru kita, Ustadz Ahmad Jailani. Marilah kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Pada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Kalau tepat dalam segera. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw a'udzu bima aw zalama aw ajla yujla alayya wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sadaqallahu adzim. Sahabat teman-teman abid nafilah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada siang ini, pagi menjelang siang di hari yang mulia ini, Allah memberikan izin kepada kita untuk bersama-sama kembali mengkaji ulumuddin, ya, mengkaji ilmu agama. Yang saat ini kita sedang mengkaji kitab Kaifatus Sholli, ya, bagaimana Anda sholat. Nah, kitab ini insya Allah menghimpun berbagai macam riwayat, ya, riwayat sholat, ya, atau riwayat kaifiyatus sholat, dan di antara semua riwayat itu riwayat-riwayatnya adalah riwayat yang sahih, insya hari ini kita akan masuk di bab tentang doa iftitah, ya. Setelah kemarin kita membahas takbiratul ihram berikut dengan mengangkat tangan, kemudian meletakkan tangan di atas dada dan seterusnya, ya. Sekarang kita masuk ke doa iftitah. Tentu setelah kita mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, apa yang kita baca? Ya, kita baik, mohon maaf nih ada tamu. Baik, jadi setelah mengucapkan kalimat Allahu Akbar, ya, Allah, ya, lihat gerakannya Allah bisa seperti ini. Allahu Akbar. Nah, apa yang kita baca? Nah, ternyata bacaan itu tidak hanya satu jenis. Ada beragam bacaan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, pertama hadis Allahu Akbar kabiro. Ya, ini diriwayatkan Abdullah bin Umar. Jadi ketika mengucapkan Allahu Akbar, maka lanjutannya adalah Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ya, ini dari hadis Abdullah bin Umar yang meriwayatkan qama rajulun khalfa nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam qala Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ya. Berdiri seseorang di belakang Nabi dan dia mengucapkan kalimat itu. Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, ya, kepada dia, "Ya man sahibul kalimah?" Siapa yang tadi ngomong? Ya, siapa yang membaca tadi? Faqala rajulun ana ya Nabi Allah, aku wahai Rasul, wahai Nabi Allah. Faqala laqad ibtadaraha 12 malakan. Ya. Sungguh 12 malaikat telah memperebutkan pada kalimat tadi. Nah, jadi ini berasal dari sahabat Nabi yang mengucapkan kalimat itu dan Nabi membetulkan, membenarkan, tidak menyalahkan apa yang dibaca oleh sahabat Nabi tadi. Ya, bahkan Rasulullah memuji kalimat itu, ya, bahwa para malaikat itu memperebutkan kalimat yang dibaca oleh sahabat Nabi tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa itu bacaan yang dicontohkan, dibenarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di hadis yang lain Ibnu Umar, masih Abdullah bin Umar, itu meriwayatkan dalam hadis yang lain. Nah, ini sama, ya, terkait dengan Allahu Akbar kabira. Bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala rajulun minal qaumi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira
wa subhanallahi bukrata wa asila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manil qailu kalimata kadza wa kadza? Wa qala rajulun minal qaumi ana ya Rasulullah. Ana ya Rasulullah. Qala ajibtu laha wa dzakara kalimatan ma'naha futihat laha abwabus sama. Ya, dengan kalimat itu aku terkagum-kagum kata Rasulullah. Ya, terkagum dengan kalimat tadi. Ya, wa dzakara kalimatan dan menyebutkan kalimat maknaha yang maknanya adalah futihat dibukakan laha bagi kalimat itu abwabus sama, ya, pintu-pintu surga, pintu-pintu langit. Qala Ibnu Umar berkata, "Ma taraktuhu mundu sami'tu Rasulullah." Maka semenjak itu aku tidak pernah meninggalkan kalimat itu. Kalimat Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan kalimat itu semenjak mendengar sabda Nabi yang tadi itu. Jadi kalimat Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, ya, itu mendapat pujian dari Rasulullah dari dalam dua hadis tadi. Hadis pertama itu diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, ya. Sedangkan hadis yang tadi juga sama di Imam Nasa'i, dan juga diriwayatkan Imam Muslim, ya. Nah, ini bacaan yang pertama. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian hadis yang kedua yang menggunakan kalimat wajjahtu wajhiya. Ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, kalimat ini nih. Ya. Nah, kalimat ini dari mana asalnya? Ini dari sahabat Ali bin Abi Thalib yang meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza btada as-salata al-maktubah qala, apabila Nabi memulai salat yang wajib maktubah, qala berkata Nabi, wajjahtu wajhiya lilladzi fattaras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sampai situ tuh. Nah, ini juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan juga Imam Muslim dan juga hadis riwayat Al-Baihaqi. Ya. Masya Allah, ya. Dan juga hadis riwayat Abu Daud. Nah, ini banyak yang meriwayatkan. Ya, jadi selain tadi Allahu Akbar kabira, kalimat inni wajjahtu atau wajjahtu wajhiya lilladzi juga termasuk yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dua tuh, ya, dua kalimat, dua bacaan iftitah. Bacaan yang ketiga itu Allahumma ba'id baini. Nah, ini ada bacaan itu juga tuh. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqis thawbu abyadu minad danas. Allahumma gsil khotoyaya bil ma'i wa thalji wal barad. Ini bacaan yang ketiga. Nah, dari mana ini? Dari Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah pernah meriwayatkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasqutu bainat takbiri wa bainal qiraati iskatatan. Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diam di antara takbir dan membaca Al-Fatihah. Ya, satu bacaan. Faqultu, maka aku bertanya bi abi wa ummi, demi ayah dan ibuku, maksudnya dia bersumpah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, iskatuka baina takbiri wal qiraati ma taqul. Engkau diam di antara takbir dan membaca surat Al-Fatihah. Apa yang kau baca? Maka Nabi menjawab, qala aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma gsil khotoyaya bil mai wa thalji wal barad. Nah, itu bacaan yang ketiga. Ya, bahwa Nabi ternyata membaca doa tadi. Nah, tiga tuh bacaannya, ya. Allahu Akbar kabira, wajjahtu wajhiya lilladzi, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Nah, yang keempat, hadis Allahu Akbar kabira berulang-ulang. Nah, ini bacanya begini, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila, wa subhanallahi bukrata wa asila. Ya. Ada yang 3 kali, ada yang 2 kali. Nah, dari mana ini landasannya?
Landasannya adalah dari hadis riwayat Jubair bin Mut'im, ya. Jubair bin Mut'im, ya, itu meriwayatkan dari ayahnya annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salatan faqala Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira walhamdulillahi katsira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila alasan a'udzu billahi minasyaitonir rajim min nafkhihi wa nafsihi wa hamdihi. Nah, ini bacaan yang keempat. Lima ya, lima. Ya, empat bacaan. Nah, dia dapat bacaan. Nah, ternyata ada lagi yang kelima. Bacanya bagaimana? Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini juga diriwayatkan oleh siapa? Bunda Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza ftataha salata qala subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Nah, 5 tuh ya bacaan yang didengar langsung oleh beberapa sahabat dan ada satu yang diucapkan langsung oleh Nabi, yaitu dari riwayat Abu Hurairah tadi. Ya Allah maba'id baini itu yang dibaca oleh Nabi. Yang lainnya Rasul mendengar membenarkan. Yang keenam, bacaan yang keenam hadis alhamdulillahi hamdan katsira. Alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Nah, ini dari mana? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina id jaa rajulun wa dakhala al-masjid wa qad hafazahu an-nafasu fa qala Allahu akbar alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatuhu qala ayyukum alladhi takallama bi kalimat wa arammal qaum qala innahu lam yaqul ba'sa qala ana Rasulullah ana ya Rasulullah ji'tu wa qad hafazani an-nafasu fa qultuha qala Nabi sallallahu alaihi wasallam laqad ra'aitu 12 malakan yabtadirunaha ayyuhum yaqra'uha, katanya gitu. Nah, jadi Nabi itu mendengar ada sahabat Nabi yang bacanya begitu. Ya, kenapa bacanya begitu? Ya, karena napasnya tersenggal-senggal. Napasnya capek-capek. Mungkin dia mengejar masbuk ya. Lalu dia mengucapkan kalimat itu. Nah, sesudah selesai, Nabi bertanya, siapa tadi yang baca kalimat tersebut? Orang-orang diam semua. Ya. Dia tenang aja. Dia tidak mengucapkan sesuatu yang perlu dipermasalahkan, kata Nabi. Nah, kalau ketika Nabi mengatakan demikian, baru tuh ada yang ngomong. Saya Rasulullah. Gitu. Saya datang memang dalam kondisi tersengal-sengal. Lalu saya mengucapkan kalimat itu. Maka Nabi berkata, sungguh aku benar-benar melihat 12 malaikat berebutan. Ya, manakah di antara mereka yang akan mengangkat kalimat tersebut? Masya Allah. Ya, ini apa namanya? Bacaan yang keenam pun itu dipuji oleh Nabi. Walaupun Nabi tidak mengucapkan langsung. Yang diucapkan langsung itu adalah hadis dari Abu Hurairah. Ya Allah maba'id baini wa baina khotoyaya dan sebagainya. Ya. Nah, berarti kesimpulannya ada 6 bacaan doa kita. Pertanyaannya adalah baca yang mana kita? Nah, A, catatan penulis, ya. Menurut penulis, riwayat yang paling sahih dan antara ke-6 riwayat di atas adalah riwayat dari Abu Hurairah, ya. Yaitu kalimat Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Nah, ini menurut Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri, beliau mengatakan wala syakka fi anna asahha ma ruwiya fil istiftahi wa haditsu Abi Hurairah wa huwa aula bil ithari wal ihsar wal ikhtiyar. Ya. Tidak diragukan lagi bahwa yang paling tepat ya, yang paling sahih adalah apa yang diriwayatkan dalam doa istiftah hadis Abu Hurairah. Ya, itu lebih utama, didahulukan dan menjadi pilihan. Ya. Begitupun juga pendapat Imam Abu Thayyib Muhammad Samsul Haq Al-Azim. Beliau malah menegaskan pendapat bahwa riwayat yang paling sahih itu riwayatnya Abu Hurairah. Wa asahu maruya fil istiftahi hadis Abu Hurairah summa hadis Ali. Nah, jadi kalau Imam Abu Thayyib membenarkan, yang mensahihkan 2. Yang pertama itu bacaan Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Dan yang kedua adalah bacaan wajah tubajian Ali yang diriwayatkan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu. Ya, ini apa bacaan yang paling asah.
Nah, kemudian Imam Nawawi. Nah, kalau Imam Nawawi, beliau menyarankan atau membolehkan, ya, mengumpulkan beberapa riwayat dalam satu bacaan. Nah, jadi pilihannya itu tidak dipilih. Kalau tadi kan pilihan dipilih tuh. Yang pertama Imam apa namanya riwayat paling sahih itu kan berarti Allah bait baini. Baca itu aja boleh boleh. Ya. Yang kedua membaca dua, ya Allah bait baini sama Allah wajah tu wajah itu boleh. Nah kalau Imam Nawawi itu menggabungkan semua riwayat. Ya. Fa yustahabbul jam'u bainaha kulliha liman shalla munfaridan walil imami idza adzina lahu ma'mumun. Ya. Lebih kata Imam Nawawi lebih disunahkan menggabungkan semua, ya, bacaan iftitah ketika dia sholat sendiri munfarid atau menjadi imam apabila dapat izin dari makmum. Fama idza lam ya'dzanu lahu, kalau makmumnya tidak memberi izin padanya, wala yutawwilu alaihim, maka jangan dipanjang-panjangin. Ya, bal yaqtasiru ala ba'dhi dzalik, maka pendekkanlah ala ba'dhi dzalik wa hasuna ikhtisaruhu ala wajjahtu wajhiya ila qawlihi minal muslimin. Cukup dengan membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardi seterusnya. Ya. Wa kadzalikal munfaridul ladzi yu'siru at-takhfif, ya. Tapi kalau sholatnya sendirian ya boleh dipanjangkan, menggabungkan semua riwayat bacaan. Ya. Nah sebenarnya hikmahnya buat kita, ketika kita hafal jenis-jenis bacaan iftitah, kita satu bisa pilih-pilih yang mana aja, ya kan? Nah, karena masing-masing ada riwayatnya. Ya. Yang kedua, kita bisa memilah-milih ketika kita sendirian kita bisa baca semua. Ketika kita berjamaah kita pilih yang paling pendek. Cukup satu yang dibaca tidak masalah. Ya, misalkan membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sudah sampai situ. Cukup? Cukup. Boleh? Boleh. Ya, misalnya dalam kondisi kita jadi imam, ya, di tempat umum, ya kan? Nah, kita kemudian makmumnya terbatas karena tempatnya sempit. Sedangkan yang menunggu di luar itu masih banyak yang ingin sholat. Ya, kita jadi imamnya. Maka ya baca pendek aja. Yang pendek itu iftitah. Kalau kita ingin baca doa iftitah, ingin mendapatkan kesunahan iftitah, ya baca yang paling pendek tadi. Ya. Nah, kalau kita misalkan tidak ingin mendapatkan pahala kesunahan, ya sudah baca yang wajibnya saja. Berarti langsung baca Al-Fatihah. Jadi takbir, langsung baca Al-Fatihah, tidak mesti baca doa iftitah. Karena membaca doa iftitah hukumnya sunnah. Itu strateginya ya. Nah, ini ya. Makanya bedanya orang yang berilmu dengan tidak berilmu itu begitu. Orang berilmu dia bisa memudahkan agama ini buat orang-orang yang awam. Orang yang awam dia baca semua nanti. Ya kan? Nah, jadi tempatnya banyak begitu padat dia sholat dengan sempurna ya. Bacaannya panjang iftitahnya, kemudian bacaan suratnya juga panjang, masya Allah. Ya, itu makmum di belakang tuh nungguin. Ya, takutnya waktunya sudah habis duluan. Nah, bagi kita yang sudah tahu, yang sudah berilmu, harusnya bisa lebih bijaksana lagi. Melihat kondisi makmum, ya, melihat kondisi makmum dan melihat sikon. Gitu. Ya, bacanya pendek-pendek juga tidak masalah. Ya, jangan malah kita kemudian memilih bacanya panjang agar dipandang bahwa saya itu qori nih, ya. Bacaan saya itu hafalannya banyak, ya jangan begitu juga ya. Itu boleh kalau sholatnya sendirian, ya silakan aja. Sholat sendirian mau panjang ke, satu juz, dua juz, satu rakaatnya silakan saja. Ya tahajud misalkan 8 rakaat, satu rakaatnya satu juz, monggo, alhamdulillah, ahsan, gitu ya, baik lagi. Ya. Bacaannya lengkap semua, iftitahnya semua dibaca 6 riwayat tadi. Ya, enggak masalah, silahkan. Ya. Nah, tapi ketika jadi imam, tadi itu catatan siapa? Imam Nawawi ya. Kalau memang diizinkan oleh makmum ya silahkan. Tapi ketika tidak diizinkan, makmumnya keberatan jangan maksa. Ya, baik. Imam Ibnu Taimiyah suatu saat mengikuti satu riwayat, ya. Pada saat lain mengikuti riwayat yang berbeda. Nah, kalau Ibnu Taimiyah pilih-pilih. Kadang sholat zuhur baca yang ini, sholat asar baca yang ini. Boleh? Boleh. Ya. Justru kalau kita banyak hafal bacaan iftitah sama banyak hafal bacaan-bacaan surat, insya Allah sholat kita jadi tidak autopilot. Ya. Karena ada orang yang sholatnya autopilot. Autopilot ya. Autopilot itu gerakannya itu ya dia gerak tapi tidak menghadirkan perasaannya di situ. Hatinya kemana-mana. Ya, semua syarat rukun secara fikih sempurna semua, bacaannya juga benar semua. Tapi hatinya tidak hadir dalam sholat. Itu kenapa?
Karena gerakan sholat, bacaan sholat, semuanya dia baca berulang-ulang itu saja. Sehingga ketika dia mau sholat, autopilot jadinya. Yang namanya autopilot kan, ya pikiran nggak sadar juga tetap bisa kan. Kayak makan itu udah autopilot. Mau gelap segelapnya malam hari, mati lampu, kalau kita makan tetap masuk ke mulut kan. Nggak ada yang masuk ke telinga. Kenapa? Karena sudah autopilot. Tangan kita sudah di drive setiap hari, ya semenjak kita bisa menggunakan tangan kita, itu makan tuh ke mulut terus, ya. Sehingga jadi autopilot. Sama kalau kita ngancingin baju, ini habis mandi, pakai anduk, pakai baju, kan udah autopilot tuh pakai baju itu. Ya, sampai-sampai kita nggak tahu jumlah kancingnya berapa. Coba aja. Tahu nggak jumlah kancing antum berapa itu? Ya, berapa ya? Dihitung dulu sekarang. Nah, jangan dihitung. Kan sudah tiap hari pakai baju itu, hampir tiap hari. Ya, karena autopilot itulah kemudian pakai baju pun kita nggak nyadar, ya. Nah, sholat juga begitu. Kalau bacanya itu saja, khawatirnya sholatnya autopilot. Ya, maksudnya apa? Kita sholat tapi hati kita tidak sholat. Nah, tentu ini tidak berefek kepada amal kehidupan kita sehari-hari. Bukankah fungsi sholat itu, tujuan sholat itu yang pernah kita kaji itu adalah apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu tujuan daripada ibadah sholat. Ya, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau sholat itu nggak berefek sama perbuatan keji dan mungkar, jangan-jangan sholatnya autopilot. Gitu. Ya kan? Nah, tapi orang baca terus, itu bacanya udah biasa. Maka salah satu strategi kita agar sholatnya tidak autopilot, bacaannya divariasikan. Ya, bacaan iftitahnya hari ini, zuhur ini, asar ini, gitu. Ya, strateginya. Bacaan suratnya juga diganti-ganti. Yang pendek-pendek nggak apa-apa, tapi beragam gitu. Jangan kuliah kulhu terus. Kuliah lagi, kulhu lagi, kuliah lagi, kulhu lagi. Itu aja. Walaupun boleh ya boleh saja, sah-sah saja. Ya, membatalkan kewajiban, menunaikan kewajiban tertunaikan ya tertunaikan. Alhamdulillah, tidak masalah. Ya, tapi tentu kita kan tidak ingin gitu begitu terus. Ibadah kita harus mengalami peningkatan. Ya, kualitas ibadah kita harus bertingkat. Ya, harus naik. Jangan gitu-gitu aja. Ya, karena kita sudah ngaji, sudah belajar, gitu loh. Ya, kita sudah tahu dan sebagainya. Masya Allah ya. Jadi begitu kira-kira. Nah, kemudian eh, bab berikutnya tentang membaca Al-Fatihah. Bab 9 bacaan Al-Fatihah. Tadi sudah cukup ya untuk masalah bacaan kita. Sekarang bacaan Al-Fatihah. Yang pertama, Al-Fatihah itu termasuk rukun sholat. Wajib membaca Al-Fatihah. Ya, berdasarkan hadis Nabi dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya. Rasulullah bersabda tidak ada salat, maksudnya tidak sah salat. Ya, liman lam yaqra bagi orang yang tidak membaca bi Fatihatil kitab, yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya, jadi tidak sah salatnya seseorang kalau dia tidak membaca bi Fatihatil kitab. Ya, ini hadis ini diriwayatkan oleh hadis Bukhari, ya, hadis Bukhari. Dan juga hadis-hadis yang lain. Nah, jadi tidak boleh, ya. Bahkan menurut hadis dari Abu Hurairah, Imam Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man sholla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Quran fahiya hidadun." Sampai 3 kali. Ya. Siapa saja yang sholat di dalamnya tanpa dibaca Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah, maka sholatnya itu kurang. Ya, fahiya hidajun, kurang. Hidajun kurang. Itu tidak sempurna sholatnya. Ya. Bahkan hadis tadi dianggap tidak masuk sholat, dianggap tidak sah sholatnya. La sholata, tidak sah. Lima lam yaqra bi Fatihatil kitab, bagi orang yang sholat tapi dia tidak baca Al-Fatihah. Itu apa namanya? Hukum membaca Al-Fatihah hukumnya wajib. Bagian pada rukun. Yang kedua, Al-Fatihah dibaca setiap rakaat. Ya. Nah, jadi Al-Fatihah itu dibaca setiap rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Dibaca semua. Ya. Dia tidak boleh ada yang terlewat satu rakaat pun yang tidak harus membaca suratul Fatihah. Itu 2 poin. Yang ketiga, bagaimana cara membaca Al-Fatihah? Yang pertama adalah membaca ta'awud. Menurut Ibnu Umar, Abdullah bin Umar membaca dengan pelan, sedangkan Abu Hurairah membaca dengan keras.
Jadi Al-Fatihah itu dibaca dengan keras. Apa aja ta'awudznya kalau menurut Abu Hurairah. Sedangkan menurut Ibnu Umar cukup baca pelan-pelan aja ta'awudz. Ya, jadi sebelum baca Al-Fatihah itu baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pelanin aja langsung Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya ya. Kalau tapi menurut Abu Hurairah keduanya dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dikeraskan semua. Dari mulai ta'awudz bismillah sampai kepada akhir surah. Itu menurut Abu Hurairah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ya. Ini dalilnya. Maka apabila kamu membaca Al-Qur'an, maka wajib berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Jadi ketika kita mau sholat, baca Al-Fatihah, maka diperintahkan oleh Allah untuk membaca ta'awudz, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, bagaimana sikap ulama? Nah, pendapat Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi, beliau mengatakan bahwa hadzal amru 'ala nadbi fi qaulil jumhur. Perkara ini membaca ta'awudz itu hukumnya nadbi. Ya. Hukumnya itu apa? Sunnah. Ya, fi qaulil jumhur pada pendapat mayoritas ulama. Kapan fi kulli qira'atin fi ghairi shalah? Ya. Pada setiap bacaan Al-Quran selain dalam sholat. Tuh, jadi membaca ta'awudz itu hukumnya sunnah setiap kali mau membaca Al-Quran di luar sholat. Itu seluruh jumhur ulama sepakat. Wakhtalafu fihi fi sholat, tetapi mereka berselisih, berbeda pendapat ketika dibaca dalam sholat. Ta'awudz itu. Ya. Akan naqasu an ata'in annal isti'adzata wajibah. An-Naqash ya meriwayatkan dari Atha bin Rabi'ah atau bin Robah maaf bahwa isti'adzah membaca ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu hukumnya wajib. Ya wajib. Tapi menurut jumhur hukumnya sunnah. Ketika kapan? Ketika di luar sholat selain dalam sholat. Dan ketika di dalam sholat ada yang mengatakan hukumnya sunnah, ada yang mengatakan hukumnya wajib. Menurut Imam An-Naqashi hukumnya wajib. Ya. Tapi menurut Imam Syafi'i wa qala Asy-Syafi'i al-imla'i yajharu bit ta'awudi wa in asarra fala yadur. Nah, menurut Imam Syafi'i ta'awud itu dibaca ya dengan suara keras ya ketika apa namanya? Ketika sholatnya zahar. Ya, ketika sholatnya zahar, maka ta'awudnya dibaca keras. Tapi ketika sholatnya itu sir, maka dibaca sir juga. Ya, gitu. Nah, dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i mengatakan bisa ya memilih keras atau pelan karena sesungguhnya Abdullah bin Umar membaca dengan pelan sementara Abu Hurairah membaca dengan keras. Jadi bisa ya. Menurut Imam Syafi'i boleh saja kita mau baca keras monggo, membaca pelan juga monggo. Ta'awudnya loh, ya ta'awudnya. Ya, boleh baca keras, boleh juga baca pelan. Ya, bagi kita mudah kalau begitu ya. Kita bisa pilih yang mana saja ya. Tergantung mana yang kita anggap paling kredibel untuk mengambil pendapat daripada imam-imam tersebut. Membaca basmalah. Selain ta'awudz, ya, apakah harus membaca bismillah? Yang pertama, membaca dengan suara keras ketika Al-Fatihah dibaca keras. Ini menjadi pilihan mazhab Imam Syafi'i. Bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i, membaca Al-Fatihah itu plus dengan bismillahnya dibaca keras. Ketika waktunya sholat yang dibaca keras. Sholat isya misalkan, sholat maghrib, sholat subuh. Ya, maka bacaan bismillahnya dikeraskan. Ya. Kenapa? Karena beliau berpendapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memulai salatnya dengan membaca bismillah. Qala Abu Isa walaysa isnaduhu bidzaka wa qad qala bihadza iddatun min ahli ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum Abu Hurairah wa Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa Ibnu Zubair wa man ba'dahum minat tabi'in rawu al-jahra bismillahirrahmanirrahim. Ya, mereka melihat Nabi membaca bismillah dengan jahar.
Yaqulu Syafi'i wa Ismail, berkata Imam Syafi'i Imam Ismail bin Hummad wa huwa ibnu Abi Sulaiman wa Abu Khalid al-Wabili wa asmuhu Hurmuz wa huwa Kufiyun. Nah, itu pendapat yang dikutip oleh Abi Sulaiman, ya, bahwa Nabi, ya, bahwa para sahabat mendengar Nabi membaca surah Al-Fatihah dengan keras. Baca bismillahnya dan ta'awudznya langsung baca Al-Fatihah. Kalau memang diminta bacaannya keras, ya, bahkan jadi imam gitu ya. Nah, tapi kalau bacaannya itu memang udah mesti keras, ya, pelan-pelannya bisa juga. Tapi ketika jadi imam dia pasti bisa keras kan, karena perlu didengerin sama makmumnya, ya, makanya perlu ada mic, ya, speaker gitu ya, untuk memperkeras suara. Gitu. Baik. Kemudian hadis yang lain al-maghdub alaihim, salaitu rawa Abi Hurairah fa qara bismillahirrahmanirrahim summa qara'a bi ummil Qur'an hatta idza balagha ghairil maghdubi alaihim waladdallin fa qala amin wa yaqulu kullama sajadallahu akbaru wa idza qama minal julusi fi itsnatain qala Allahu akbaru wa idza salama qala walladzi nafsi biyadihi inni la asbahukum salatan di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kata Nuaim al-Mujammir, beliau itu sholat di belakang Abu Hurairah. Nah, ketika Abu Hurairah membaca Bismillahirrahmanirrahim, lalu beliau membaca Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah. Sehingga sampai pada bacaan Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka dia Abu Hurairah mengucapkan 4 amin, ya, mengucapkan amin. 4 yang mengucapkan amin. Mengucapkan amin, dan dia mengucapkan setiap kali sujud bacaan Allahu Akbar, dan ketika berdiri dari duduk pada rakaat kedua mengucapkan Allahu Akbar. Dan ketika selesai mengucapkan salam, dia berkata, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, sesungguhnya akulah yang paling serupa salatnya dengan salatnya Rasulullah menurut Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah juga meriwayatkan idza qara'tum alhamdulillahi rabbil alamin faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Innaha umul Quran wa umul kitab wa sab'u masani wa bismillahirrahmanirrahim ahadu ayatiha. Ya. Jika kalian membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Ya, sesungguhnya ia adalah masmul atau umul Quran, umul kitab, dan as-sab'ul masani. Dan bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat. Ya, jadi membaca bismillah menjadi hal yang harus dilakukan oleh setiap imam. Ya. Ummu Salamah juga melihat demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam adal basmalata ayatan minal Fatihah. Nabi menghitung basmalah sebagai ayat dari Al-Fatihah. Ya, berapa kali Nabi sahabat ini membaca bismillah. Nah, boleh membaca bismillah dengan suara tidak keras. Boleh, boleh. Ini menurut Imam Mazhab ya, Abu Hanifah. Ya, menurut Imam Abu Hanifah boleh saja membaca bismillah itu sir, tidak perlu keras. Jadi langsung atau Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ya, makanya kadang-kadang kita dengar imam tiba-tiba kok alhamdulillah bismillahnya kemana? Bismillahnya itu dibaca sir. Ya, dibaca pelan-pelan. Gitu. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah dari sahabat Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Shalaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman." Ya. Falam asma' ahadan minhum yaqra bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ketika itu Anas bin Malik salat, ya, bersama Rasulullah, juga Abu Bakar, bareng Umar, bareng Ali, bareng Utsman. Tapi Anas ini nggak mendengar satupun bismillah dari semua orang-orang yang ikut sholat berjamaah di situ. Ya. Maka kemudian kata Abu Hurairah, saya sholat bersama Nabi dan aku Abu Bakar serta Umar dan Utsman, maka aku tidak mendengar salah seorang dari mereka mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada bismillah. Menurut pendapat hadis ini, ya. Anas juga meriwayatkan sholaitu khalfan Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman fakanu yastaftihuna bi alhamdulillahi rabbil alamin wa yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin wa la fi akhiriha. Bahwa Anas bin Malik sungguh pernah lihat salat di belakang Nabi dan juga Abu Bakar, Umar dan juga Utsman. Maka mereka memulai dengan bacaan Allahumma alhamdulillahi rabbil alamin
dan tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim di awal bacaan dan di akhir. Jadi gimana? Nah, riwayat lain itu menganjurkan baca Bismillah, sedangkan riwayat yang ini malah tidak ada yang menunjukkan bacaan Bismillah. Lalu bagaimana sikap kita? Ya, karena Rasulullah SAW yaftatihu sholata bitakbiri wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin. Mulai salat dengan membaca alhamdulillah. Ya, berarti karena ada dua riwayat, yang satu mencontohkan baca bismillah, yang kedua tidak perlu baca bismillah, maka keduanya bisa kita ambil. Ya. Nah, sebenarnya disebutkan di sini bukan tidak membaca bismillah, tetapi membaca bismillah dengan sir. Ya. Sedangkan alhamdulillah sampai akhir surat itu membacanya dengan keras. Gitu ya, dengan zahar. Apakah boleh? Ya boleh. Karena ada riwayatnya tadi. Ya. Lalu bagaimana? Ya, boleh tidak membaca bismillah? Bahkan menurut musannif kitab ini tidak perlu membaca bismillah. Kenapa? Karena bismillah tidak termasuk bagian dari Al-Fatihah. Ini menurut Imam Mazhab Imam Malik. Tapi menurut Imam Syafi'i, bismillah itu masuk dalam bagian surat Al-Fatihah. Ya. Jadi yang mana nih? Ya boleh dua-duanya. Mau lengkap baca bismillah aja. Ya. Dengan menggunakan dalil umum. Dalilnya umum itu kan apabila kita membaca Al-Quran, ya, maka baca dengan baca Bismillah, ya. Baik, ya. Kemudian membaca dengan panjang di tempat-tempat yang panjang. Ya. Su'ilan Anas bin Malik kaifa kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kanat maddan tsumma qara'a bismillahirrahmanirrahim yamuddu bismillahirrahmanirrahim wa yamuddu rahman wa yamuddu rahim. Ya, Anas bin Malik pernah ditanya bagaimanakah bacaan Nabi ketika sholat, maka beliau menjawab, beliau itu membaca dengan panjang, kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim, memanjangkan Ar-Rahman dan memanjangkan Ar-Rahim. Nah, jadi boleh dibaca panjang. Cara bacanya begitu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, memutus bacaan pada setiap akhir ayat ini termasuk pendapat Ummul Mukminin Ummu Salamah. Beliau meriwayatkan kana yaqta'u qira'atahu ayatan-ayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya. Jadi yaqta'u qira'atahu ayatan-ayatan. Boleh aja ya diputus bacaan-bacaan pada setiap akhir. Nah, termasuk apa catatannya? Catatan penulis terkait dengan pembaca Bismillah ini, memang ada ikhtilaf di kalangan ulama. Pertama, Imam Syafi'i berpendapat bahwa basmalah termasuk ayat Al-Quran dan bagian dari Al-Quran. Surat An-Naml 30. Jadi harus dibaca Bismillahnya. Ya. Menurut Imam Malik, berpendapat Bismillah tidak termasuk ayat Al-Quran, disebutkan hanya untuk diambil barokah. Bismillah itu bukan bagian daripada Al-Quran. Ya. Yang ketiga, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa basmalah merupakan ayat yang berdiri sendiri, tidak termasuk surat yang manapun, dan disebutkan untuk menghubungkan surat yang satu dengan surat yang lainnya. Jadi memang Bismillah ini, masya Allah ya, karomahnya itu kemana-mana, ya, sampai bahwa ini adalah kalimat yang tidak berdiri sendiri. Ya. Syekh Ali As-Sabuni juga mengatakan bahwa ulama sepakat, ya, bahwa bismillah yang tercantum dalam surat An-Naml itu merupakan bagian dari ayat dalam firman Allah, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, ya. Nah, akan tetapi mereka berbeda pendapat apakah bismillah itu termasuk bagian dari Al-Fatihah dan termasuk awal dari setiap surat atau tidak, gitu. Ya. Maka beliau berpendapat pertama itu termasuk bagian dari surat Al-Fatihah dan termasuk bagian dari setiap surat. Inilah mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau Imam Syafi'i mengatakan bismillah itu bagian daripada surat. Setiap surat itu ada bismillahnya. Dan termasuk juga masuk dalam Al-Fatihah. Ya. Kedua, bismillah bukan termasuk surat Al-Fatihah. Dan yang juga bukan bagian dari surat-surat dari Al-Quran. Al-Quran ini merupakan mazhab Imam Malik. Satu lagi siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan bismillah termasuk bagian dari setiap ayat Al-Quran yang diturunkan untuk memisahkan antara surat-surat dalam Al-Quran dan bukan termasuk bagian dari surat-surat Al-Fatihah. Ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah, ya, bukan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya.
Jadi kata beliau Bismillah itu merupakan pemisah di antara surat satu dengan surat yang lainnya. Kecuali surat Al-Baro'ah atau surat Taubat itu tidak ada Bismillah. Ya, yang lainnya itu termasuk ada Bismillahnya, termasuk pensekat ya, membuat jarak antara satu surat dengan surat yang lain. Ya, wallahu alam bishawab. Lalu kita boleh yang milih mana saja. Ya, mau Bismillah pakai di depan, monggo. Mau tidak baca Bismillah langsung Alhamdulillah juga monggo. Masing-masing punya dalil, punya argumentasi. Ya, nah kalau kita mengikuti pendapat Imam Mazhab Syafi'i berarti dibaca Bismillahnya. Bisa sir, bisa juga zahar. Sir ketika sholatnya sir, zahar ketika sholatnya zahar. Itu menurut Imam Syafi'i. Tapi menurut imam yang lain, itu bukan bagian dari Al-Quran, ya maka tidak perlu dibaca. Wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat ya terkait dengan bacaan iftitah dan juga bacaan Al-Fatihah ketika sholat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan mungkin dari sahabat ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan atau menyampaikan sanggahan juga dipersilakan. Baik, terima kasih Ustaz atas pemaparan materi pada kesempatan siang hari ini. Silakan teman-teman jika ada yang ingin bertanya. Kita buka sesi pertanyaan untuk dua orang penanya. Silakan. Nah, monggo. Nah, bagusnya nanti saya share nanti doa-doanya ya, doa baca iftitah biar nanti antum punya pilihan ya. Mau yang mana atau mau baca semua. Kalau menurut Imam Nawawi boleh dibaca semua digabungkan ya. Yang biasa diajarin di sekolah kan gitu ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda seterusnya. Itu yang digabungkan sampai kepada terakhir. Tapi ada juga yang tidak digabungkan semua ya. Allah mabait baini wa baina yadayhi itu nggak ada. Itu kalau mau lebih ini sebenarnya Allah mabait baini itu yang diucapkan oleh Nabi menurut riwayat Abu Hurairah. Itu boleh dipilih. Silakan. Atau sudah jelas? Kalau sudah jelas, alhamdulillah. Ya, semoga ilmunya bermanfaat. Ya. Yang terpenting dari belajar ilmu itu adalah ilmu yang diamalkan. Ya. Jangan sampai kita ilmunya sudah tahu tapi tidak diamalkan, gitu ya. Kemudian kita sudah tahu tidak mencoba. Karena saran Al-Fakir sih ya, yang di kelas ini yang ikut kajian sejak awal itu sudah mulai meningkatkan grade ibadahnya. Ya, jangan hanya berfokus pada ibadah yang begitu-begitu saja. Sholatnya di-upgrade, bacaannya itu ditambah, ya, variasi bacaannya ditambah. Itu berarti menaikkan kualitas sholat kita. Jadi kita tidak stuck hanya di situ aja sholatnya. Ya. Kan bukankah kita ingin mendapatkan yang terbaik, balasan yang terbaik. Maka berikan yang terbaik. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan yang terbaik kalau kita tidak memberikan yang terbaik? Ya, bagaimana mungkin kita bisa memberikan sesuatu kalau kita tidak punya sesuatu itu? Apa yang kita berikan? Kan begitu. Kita ingin mendapatkan balasan yang terbaik. Kita ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berikan yang terbaik kepada ibadah kita ini. Ya, jangan kemudian ibadah kita hanya ala kadarnya saja. Ya, ala kadarnya. Bukankah sholat itu merupakan hal pertama kali yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti? Awalu man yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamati as-shalah kata Allah, kata Rasulullah. Ya, pertama kali yang akan dihisab amal ibadah kita yang dihisab adalah sholat. Ya, karena barang siapa yang sholatnya itu baik, ya, maka baiklah seluruh amalnya. Kalau sholatnya buruk, ya buruklah semua amalnya itu. Kenapa? As-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Ya, di mana semua bangunan itu berpaku kepada tiang ini. Dinding nempel ke tiang, lantai 2 nempel ke tiang, kemudian atap ke tiang, plafon ke tiang, lampu ke tiang, semua yang nempel di atas pinggir kanan kiri dan atas itu semuanya ke tiang. Itu sholat. Sedangkan fondasinya adalah akidah. Baik. Cukup mungkin Ahsan kalau tidak ada yang bertanya. Baik, Ustaz, terima kasih. Mungkin langsung ke sesi kuisnya gitu. Oke, kuis. Ada berapa jenis bacaan surat iftitah? Ya, ada berapa bacaan iftitah dalam sholat? Yang ada riwayatnya tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Izin Ustaz, izin jawab Ustaz. Untuk total. Siapa ini?
Yang fitur tuh. Fitur Ah, 6 Ustaz. Ada 6. Yang pertama yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar yang bunyinya Allah Akbar kabira, lalu kemudian yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib yang bunyinya wajah tu wajhi alillahi, lalu kemudian yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yaitu yang awalannya Allah mau ba'id baini, lalu kemudian yang diriwayatkan Zubair bin Mut'im yang diulang-ulang 2 sampai 3 kali bacaan Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira seperti itu Zat. Lalu kemudian yang diriwayatkan oleh Aisyah kalau nggak salah Zat yang bunyinya subhanakallahumma wa bihamdika. Terus kemudian yang terakhir yang diriwayatkan Anas bin Malik yang awalannya alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban. Masya Allah, ahsan tuh, barakallahu fikum ya Muhammad Fikron Najib. Ahsan tuh. Baik, Ustaz. Baik. Satu lagi Ustaz, silakan. Satu lagi, eh, berapa model apa ya pendapat ya, bacaan Bismillah dalam sholat? Silahkan. Ada berapa tuh? Apakah Bismillah itu dibaca, ada yang tidak dibaca? Ya, saya sebutin malah. Ayo monggo dan kasih clue-nya. Ada Bacaan dua Bismillah. Ustaz. Ah, Ada dua kata Mbak Nida. sebutkan Mbak Dinda, satu apa? Bismillah, Dahar, dan Sir. Baik, itu yang mazhab Imam Syafi'i ya. Oh, bolehlah. Imam Syafi'i menjadikan Bismillah sebagai bagian daripada Al-Fatihah, maka dalam sholat juga harus dibaca. Bisa dibaca sir, bisa dibaca jahar. Taib ahsan. Barakallah kepada teman-teman yang sudah mendapatkan insight-nya. Akhirnya sampai juga kita di penghujung pada kesempatan siang hari ini. Sebelum kita tutup, Ustaz, mohon doanya, Ustaz, ya. Ini memang Adrenah Village ini sudah peletakan batu pertama masjid, dan insya Allah targetnya adalah bulan Ramadan 1445 Hijriah sudah bisa dan meramaikan ya, menyemarakan ibadah Ramadan di Adrenah Village. Juga sisa unitnya ini tinggal 30 lagi gitu Ustaz ya, dan ada beberapa yang menghadap masjid gitu ya. Mohon didoakan Ustaz agar bisa segera sold out dan juga bisa menuntaskan amanah ini. Dan qadarullah apa yang Ustaz bahas tadi mengenai memberikan yang terbaik akan mendapatkan dengan yang terbaik, ini nyambung dengan pembahasan kami kemarin seperti itu ya. Kalau misalkan kita ingin segera sold out, maka kita harus segera memberikan yang terbaik untuk membantu orang-orang di luar sana agar bisa segera memiliki properti sesuai dengan syariat Islam. Demikian Ustaz, mohon doanya dari antum. Alhamdulillah. Insyaallah, insyaallah. Kita doakan bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran, hamdan na'iman, hamdan ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir umurana wa la umurna ya Allah. Allahumma barik kulla amalina wa baitina wa ibadatana. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqassana. Allahumma hasil maqasidana. Allahumma hasil maqasidana. Allahumma hasil maqasidana. Allahumma yassir fi tijaratikum wa fi tijarati ahli baitikum wa fi tijarati ahli adna kullah ya Allah. Allahumma yassir maqasidahum. Allahumma hasil maqasidahum. Allahumma yassir kulla umurakum ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ij'al hadha jam'an marhuman wa tafarruqan mahsuman. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Marilah kita tutup kajian pada siang hari dengan sama-sama baca alhamdulillah alhamdulillahirabbil dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.